Asik. Ya, yang masih pada ditutup videonya, mungkin bisa dibuka. Ya, Bennett. Potongan saya bagus ya, Bennett ya? Bagus, Pak. Bagus banget. Nggak ada potongan ini, botak ya. Oke. Mana lagi ya? Oke, insya Allah hari ini kita akan coba virtual ya, virtual penggunaan mikroskop. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak. Kita akan mencoba virtual penggunaan mikroskop. Alhamdulillah di SMP 24 ada satu mikroskop yang masih berfungsi dengan baik. Ya, sangat baik ya. Tadi udah saya coba. Tadi udah lihat ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita gunakan ya. Kemudian nanti setelah ini paling nggak lama langsung ada tugas latihan ya, latihan soal di GCR ya. Insya Allah hari ini bisa menjadi hari yang paling bermanfaat ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita awali dengan doa ya. Bagi yang Muslim, berdoa dengan doa Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan bagi yang non muslim mungkin bisa menyesuaikan ya. Masih ingat doanya yang muslim? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi doanya itu meminta kita supaya hari ini dan seterusnya diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan segala yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Atau artinya kalau orang muslim itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, ada yang mau memimpin doa? Tadi udah saya kasih arahan. Ada yang mau memimpin doa? Mungkin saya bisa tunjuk ya. Siapa ya? Sukron, ada Sukron. Ada Muhammad Sukron? Mana Sukron? Sukron, nyalakan videonya, Sukron. Nah ya, coba Sukron pimpin doa, Sukron. Teman-teman kita bagi. Nggak kedengeran, Sukron. Sukron tidak. Oh, Sukron. Mari teman-teman kita berbaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Sukron. Jazakumullah. Ya. Oke, hari ini kita akan mencoba istilahnya virtual laboratorium ya, atau virtual mikroskop. Kalau dilihat di website itu ada virtual mikroskop, namun bentuknya aplikasi. Tapi kali ini kita akan coba menggunakan Zoom. Nah, ini di record ya. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman ya yang tidak bisa akses Zoom, mungkin bisa lihat di YouTube channel SMPN 24. Nah, yang hadir hari ini
Jangan sia-siakan kesempatan ya, misalkan bertanya apa ini, fungsinya apa ya, dan bagaimana cara melakukan pengamatan. Oke, bagi yang belum tahu mikroskop itu apa, ini alatnya ya. Kelihatan ya alatnya ya. Ini agak sedikit ya. Nah, ini alatnya. Ini ya alatnya ya. Ini saya rancang supaya bisa ke kamera ya. Kalau misalkan nanti insya Allah saya punya rezeki, saya pengen yang bisa ke DSLR. Jadi bisa buat streaming YouTube juga, dan bisa buat foto-foto sel secara eksklusif atau secara bagus ya. Ini saya pakai kamera handphone, jadi agak mengambil adapternya yang standar. Nah, mikroskop yang kalian lihat di layar ya, yang saya pegang ini adalah jenis mikroskop cahaya. Jadi menggunakan cahaya sebagai sumber untuk melihat benda. Ini ya yang di bawah. Ini cermin untuk melihat benda dengan bantuan cahaya. Ada juga yang menggunakan lampu. Ini ada yang menggunakan lampu, ya, menggunakan listrik, ya, untuk mikroskop jenis cahaya. Kemudian ada juga yang menggunakan elektron, ya, dinamakan mikroskop elektron. Nah, ini ada beberapa bagian. Kalau misalkan kalian nanti insya Allah ada tatap muka, kalau nanti misalnya bisa tatap muka, ya, kalian akan sering berkenalan dengan alat ini untuk pelajaran IPA ya, atau di luar dari pelajaran IPA saya mungkin bisa perbolehkan untuk menggunakan alat ini. Nah, ada beberapa cara tadi sudah saya perlihatkan mengenai cara memegang mikroskop yang benar. Ya, cara memegang mikroskop yang benar di sini ada ini pegangannya ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian ini kakinya dipegang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi cara megangnya seperti ini. Bukan dari atas. Begini. Atau diangkat ini begini ya. Nah, bukan seperti ini. Ini salah ya, berbahaya. Jadi cara megangnya ini ada bagian pegangannya, lengan, dan bawahnya dipegang oleh tangan satunya lagi. Dan bukan dibalik seperti ini megangnya ya. Ini berbahaya ya. Tapi seperti ini. Nah, tahu ya fungsinya mikroskop untuk melihat benda-benda yang Kecil ya, betul ya. Di sejarahnya pada zaman dahulu itu banyak yang sudah menemukan teleskop, benda yang paling jauh. Nah, orang-orang berpikir bagaimana caranya supaya bisa melihat benda-benda yang kecil atau mikro. Kita lihat pada mikroskop ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama lensa. Mikroskop ini pakai lensa, bukan pakai cermin ya. Kecuali bagian bawah. Yang bagian bawah ini pakai cermin. Ya, jadi dia pakai lensa, ada lensa yang di atas, ini yang dekat dengan mata sebagai pengamat untuk mata kita mengamati objek. Kemudian ada yang lensa bawah. Yang lensa atas disebut dengan okuler. Ini disebut okuler yang atas. Yang bawah
disebut dengan objek. Karena dia dekat dengan objek. Objeknya ada di sini. Nah, ini objeknya ada di sini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini objeknya. Kelihatan ya? Ini objeknya. Jadi nanti kita pakai ini untuk menaruh objek. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Yang saya pegang. Ayo, tebak. Yang saya pegang ini apa? Ada? Ini kalau ada kuis enak kali ya. Saya nggak nyiapin hadiahnya. Ini namanya gelas preparat atau kaca preparat ya. Kaca preparat ini digunakan untuk menaruh objek ya. Jadi nanti objeknya ditaruh di atas gelas ini, ditaruh di atas kaca ini, kemudian diletakkan di meja. Ini namanya meja ya. Ini namanya meja preparat. Ya, ini namanya meja preparat. Nah, meja preparat ini nanti ada penjepitnya. Ini penjepitnya. Ya, ini kelihatan ya penjepitnya. Ini penjepit. Jadi harus dijepit. Kalau ini terlepas seperti ini, mejanya berfungsi, cuma gelas preparatnya akan jatuh ke bawah ya. Tidak ada yang menjepit. Jadi harus dijepit. Di sini ada beberapa titik, bisa di atas dijepitnya seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Bisa di bawah. Ini ada beberapa titik. Ini bagus nih ya, mikroskopnya masih berfungsi baik. Ya, bisa seperti ini. Atau bisa lebih kecil lagi ya, mungkin di sini satu ya. Ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan dan keinginannya ya. Nah, misalkan seperti ini di atas. Nanti gelas preparat ini atau kaca preparat ini diletakkan di meja ya, kemudian dijepit. Seperti ini posisinya ya. Nah, ya. Ini tadi meja ya, meja preparat. Kemudian ada bagian yang berfungsi untuk mengatur cahaya. Nah, ini yang bisa diputar-putar. Nah, ini bisa diputar-putar. Bagian bawah ini bisa diputar-putar. Nah. Kemudian ini untuk mengetahui, karena isinya ini adalah lubang-lubang untuk memfokuskan cahaya dari cermin yang di bawah ini ya. Ya, jadi cermin dari cahaya dipantulkan kemudian disesuaikan dengan diafragma. Diafragma itu mengatur cahaya ya. Ya. Kemudian ada lensa objektif. Nah, untuk lensa objektif kita punya dua ukuran. Ini ukuran yang 10. 10x itu 10 kali. Dan yang ini ukurannya 40. Ini ukurannya 40. Kelihatan enggak? Nah, ini ukurannya 40 ya. Kelihatan ya. Nah, ini ukurannya 40. Nah, ini tanda ini nih. Salah, ini tanda di sini 40. Itu nandakan bahwa ukurannya 40 kali lipat. Jadi objeknya akan diperbesar sebanyak 40 kali lipat. Ya, kemudian yang saya pakai ini adalah 10 kali. Jadi ini 10 kali, ini 40. Sebenarnya ada lagi 12,5 kali ya. Itu untuk ukuran objek. Ya, ini objeknya ya. Jadi benda ditangkap sama objek, kemudian cahayanya diteruskan oleh tabung. Ini namanya tabung. Gelap. Tidak terbuka ya. Terbuka, kemudian masuk ke atas. Ini ada lensa juga nih. Yang udah saya pasang ini lensa okuler. Lensa cembung. Ukurannya tulisannya berapa di situ? Ada yang kebaca?
Berapa Enggak, X? Pak. Berapa? 5 kali ya. Ini ukurannya Enggak 5 kali. kebaca. Nggak kebaca? Nih. Berapa? Yang di atas? Berapa nggak Kurang baca? baca. Nggak kelihatan ya? 5. 5 kali, Pak. Iya, 5 kali ya. Jadi ini 6. untuk 5. Ini untuk memperbesar bayangan yang ditangkap sama objek. Jadi untuk memperbesar bayangan yang ditangkap sama objek sebesar 5 kali. Jadi ini 10 kali. Kemudian ini 5 Long. kali. Ya. Nah, 5 kali berarti 10 kali 5. Berarti bayangan diperbesar sebanyak berapa? 5 kali 10? 50 ya. Diperbesar sebanyak 50 kali. Oke. Ini patah-patah kenapa, Atala? Oh, gitu ya. Kenapa, Pak? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas ya? Terdengar jelas nggak? Patah-patah, Pak. Oh, patah-patah. Bentar ya, bentar. Sinyal saya slow mo, Bro. Slow mo. Cek, cek. Kedengeran? Ya, Pak, kedengeran. Kedengeran, Pak, kedengeran. Kita lanjut ya. Saya ganti jaringan. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan pengamatan? Misalnya kalian mau mengamati apa ya? Sel tumbuhan. Di sini saya ada bawang. Ini paling mudah ya, bawang merah didapat. Jadi nanti ini diambil, bawang itu kan umbi lapis ya. Dia umbi lapis, jadi nanti di antara lapisan yang pertama sama yang kedua ada jaringan. Ada apa namanya? Kayak jaringan cuma selapis. Nah, itu dipakai untuk melakukan pengamatan. Kita pakai ini ya, gelas.
preparat, sama nanti ada penutupnya atau cover glass. Ini penutupnya atau cover glass. Cover glass atau gelas penutup ya. Nah ini tipis banget dan gampang patah. Ya. Tipis banget dan gampang patah. Ya tidak apa-apa kalau patah ya. Ganti lagi, beli lagi ya. Ini tidak terlalu mahal. Paling kalau di toko sekitar 10.000 untuk satu ini. Ya. Nah, kalau ini ya pecah ya lumayan ya kalau yang gelas preparat ini pecah. Ya, ini sangat tipis sekali dan mudah patah. Yang ini ya. Yang gelas cover gelas ini. Jadi nanti jaringannya ditaruh di atas ini ya, gelas preparat, kemudian ditutup. Gitu. Kita coba ya. Kita gunakan ini atau silet ya, silet atau pisau ya. Di rumah adanya pisau. Atau nggak perlu pakai pisau juga nggak apa-apa. Nah, ini ada ini nih. Nah, ini. Kayaknya melorot itu. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Ini jaringannya. Ini jaringannya ya. Yang ini. Ini didapat dari umbi lapis dari bawang. Jadi di antara bawang ini, di antara lapis pertama dengan lapis kedua itu ada jaringan tipis. Nah, ini nanti kalian taruh di atas ini gelas preparat atau kaca preparat. Ya seperti ini ya. Ya jadi seperti ini. Ya. Terus supaya lebih segar, ditetesin air. Supaya lebih segar, ditetesi air. Jadi nanti pas dia mati, supaya kelihatan lebih segar, jadi dia ditetesi air. Airnya dulu. Alhamdulillah. Ngapain mau bikin sambal? Nah itu bawang merah Pak Biso. Kenapa? Ini airnya ya. Air. Ada yang tahu ini apa namanya? Gelas apa ini? Gelas ukur. Ini gelas bakar ya namanya. Jadi gelas untuk dibakar. Iya kan dicapit. Dicapit kemudian dibakar. Ya, namanya gelas bakar atau baker glass. Dan kita tetesi. Tetes. Nah, ini. Ada apa nih? Nah, ini ditetesi ya. Kemudian baru ditutup.
Ditutup oleh ini, ya, ditutup oleh cover glass. Nah, gini cara menutupnya. Nah, sampai seperti ini. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Gelap bagian gelap. Nah, seperti ini ya. Promosi. Ini ya. Jadi seperti ini bentukannya. Baru kemudian taruh di atas meja preparat ya, meja preparat. Setelah dimasukkan ke atas meja preparat, kemudian diatur cahayanya, ya, karena cahaya menjadi sumber penglihatan kita ya, cahaya sebagai sumber penglihatan kita. Diatur. Setelah diatur, jangan lupa ini sebagai zoom out atau zoom in-nya. Supaya kelihatan lebih jelas gambar objek yang sedang kita amati. Di belakang apa? Nah, kita coba lihat ya gambarnya. Aku nggak ikut apa dulu ya. Aku mau dinas terus punya pastinya Pawi dulu ya. Jadi yang pasti soalnya. Ya ibu udah nggak online. Hah? Apa ya? Enggak, udah enggak. Kesian soalnya berkas Pak. Tapi belum nyampe ke vaksin. Pak, saya keluar dulu ya, Pak. Ya. Ini ya. Kita coba. Sebelum lebaran ya. Oh udah ya. Iya, kepala sekolah. Nah, coba perhatikan. Nah, ini adalah sel bawang yang tadi kita iris tipis, ya. Kemudian diamati menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone. Terlihat di sini bahwa ini adalah sel tumbuhan daripada bawang, ya. Nah, ada yang mau komentar? Silakan yang mau komentar. Kayak kulit, Pak. Kayak kulit. Kulit apa tuh? Ini kalau saya geser.
Nah, ini kurang lebih yang diamati sama seperti Robert Hooke amati, bahwa sel tumbuhan itu seperti bata ya, yang ditumpuk-tumpuk, batu bata yang ditumpuk-tumpuk, dan di dalam batu bata tersebut terdapat beberapa bagian. Ya, minggu lalu sudah buat tugas tentang poster ini ya, sel bakteri ya, sel bakteri atau sel prokariotik. Nah, Kariotik ya, Pak. ya prokariotik atau sel bakteri ya, karena sebagian besar umumnya sel prokariotik itu adalah kelompok dari bakteri. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kalau kalian lihat lebih jelas lagi, mungkin kalau kameranya bagus, di dalamnya, nah itu ada hitam-hitam. Di dalam sel itu, di dalam kotak itu ada hitam-hitam. Hitam-hitamnya itu adalah inti sel. Hitam-hitamnya itu adalah inti sel yang mengatur pembelahan. Jadi sel itu terus mengalami pembelahan ya. Siapa yang mengatur pembelahan? Inti sel. Inti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, tanyakan. Yang ingin ditanyakan. Itu ada bakterinya nggak, Pak? Kenapa? Ada bakterinya nggak? Oh, ada bakteri. Oh, karena ini yang diamati adalah sel tumbuhan, dan untuk mengamati sel bakteri kita butuh isolasi lagi. Jadi tidak ada kalau yang di sini ya. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada waktu kita bisa isolasi bakteri. Bakteri dari mulut paling gampang ya, atau bakteri dari rambut. Yang itu yang paling gampang. Nah, kemudian untuk mengamati sel hewan ya, untuk mengamati sel hewan itu bisa kalian pakai air, biasanya air yang ada di danau. Itu nanti banyak organisme-organisme yang selnya mirip dengan sel hewan. Ada lagi yang tanyakan mengenai pengamatan menggunakan mikroskop? Silakan yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin kalian bisa langsung masuk ke GCR untuk menjawab beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan untuk latihan ya. Oke? Iya. Mungkin saya tutup, kita lanjut ke Ini Zoom-nya sudah selesai. GCR ya. Jadi kita akhiri. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa. Ada yang menutup untuk doa pertemuan Zoom kali ini? Silakan Atalah mungkin. Salah lagi. Atau siapa ya? Random. Fadli. Nah, nih Fadli, coba buka. Oke, Pak. Nah, silakan ditutup Fadli. Saya, Pak. Oh ya, coba Atalah deh, Atalah. Silakan Atalah. Ya, silakan Atalah.
Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita teman-teman, mari kita tutup pelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Makanya patah-patah. Ya. Berdoa selesai. Kita tutup ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Semoga insya Allah pembelajaran berikutnya jaringannya lancar dan tidak ada kendala apapun ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.